Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1, kelas akuntansi 2024D akan mempresentasikan mengenai perumusan teori akuntansi melalui pendekatan tradisional. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Tria Kurniasari dengan 3 digit NIM terakhir 058, Shirley Eka Malinda dengan 3 digit terakhir 126, Rahajeng Dian Vita Azalia dengan 3 digit terakhir 200, Nur Rahmatul Ulumia dengan 3 digit terakhir 230, dan Atia Putri Mumtazah dengan 3 digit terakhir 279. Sebagai gambaran hakikat akuntansi. Gambaran hakikat akuntansi. Hakikat dapat diartikan sebagai sebuah intisari, dasar atau kenyataan yang sesungguhnya dari sesuatu atau esensi terdalam, melampaui penampilan luar atau wujud fisiknya. Istilah hakikat merujuk pada kebenaran sejati, prinsip dasar, atau makna hakiki dari suatu entitas, fenomena, maupun suatu ajaran. Di dalam akuntansi, fokus utamanya adalah pada identifikasi dan juga pencatatan. Artinya menentukan transaksi mana yang bersifat keuangan dan mencatatnya dalam jurnal dan juga di buku besar. Yang kedua adalah penggolongan dan peringkasan. Artinya, di akuntansi mengelompokkan transaksi yang serupa dan menyajikannya secara ringkas. Yang ketiga, pelaporan keuangan. Akuntansi menghasilkan sebuah output berupa laporan laba rugi, laporan neraca, dan juga laporan arus kas. Dan yang keempat, interpretasi hasil. Artinya, akuntansi menganalisis data keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja dan juga memprediksi masa depan dari perusahaan. Akuntansi. Hakikat akuntansi adalah sistem informasi dan bahasa bisnis yang bertugas mengidentifikasi, mengukur, mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, dan melaporkan transaksi keuangan. Hakikat akuntansi ini merupakan sebuah proses yang sistematis atau terstruktur yang tujuannya untuk menghasilkan laporan keuangan yang krusial bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak internal, misalnya oleh para manajemen, maupun pihak eksternal oleh investor, kreditor, dan juga pemerintah. Di dalam hakikat akuntansi membahas beberapa hal yang penting, yaitu pemaknaan akuntansi yang pertama sebagai proses dan juga sistem informasi. Artinya akuntansi ini bekerja secara terstruktur, mulai dari bukti transaksi yang dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dijurnalkan hingga membentuk sebuah laporan keuangan, misalnya berupa neraca, laporan laba rugi, ataupun yang lainnya, yang tentunya masih relevan dengan transaksi yang awal dan juga kebutuhan perusahaan. Kemudian, akuntansi juga dapat dimaknai sebagai bahasa bisnis. Artinya, akuntansi di sini bisa mengkomunikasikan bagaimana kondisi keuangan perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Kemudian yang ketiga, akuntansi juga dapat dimaknai sebagai sebuah seni atau sains. Sebagai sebuah seni, akuntansi memerlukan keahlian dan juga pertimbangan dalam pencatatan. Dan akuntansi juga dimaknai sebagai sebuah sains karena akuntansi berlandaskan pada prinsip dan juga teori yang valid. Selain itu, akuntansi juga dimaknai sebagai alat pengendalian. Artinya, akuntansi berfungsi membantu mengelola sumber daya, memantau aliran kas, dan juga memaksimalkan keuntungan. Pertama, siklus akuntansi perusahaan jasa. Digunakan oleh perusahaan yang menjual jasa bukan barang. Contohnya seperti konsultan, bengkel, salon, dan juga firma hukum. Tahapan utamanya adalah pencatatan transaksi ke jurnal umum, kemudian posting ke buku besar. Setelah itu penyusunan neraca saldo. Penyesuaian berupa jurnal penyesuaian, kemudian neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu kita membuat laporan keuangan. Kemudian kita melakukan penutupan buku atau membuat jurnal penutup, dan yang terakhir neraca saldo setelah penutupan. Yang kedua, siklus akuntansi perusahaan dagang. Digunakan oleh perusahaan yang membeli dan menjual barang dagangan seperti toko kelontong, supermarket, dan juga distributor. Tambahan proses yang membedakan dengan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah akun khusus yang berisi catatan pembelian, penjualan, retur, dan potongan. Lalu pencatatan transaksi persediaan berupa metode periodik atau perpetual. Kemudian terdapat juga perhitungan harga pokok penjualan atau disebut dengan HPP.
Ketiga, ada siklus akuntansi pemerintah. Siklus ini mengacu pada sistem akuntansi sektor publik yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi menggunakan basis kas atau akrual tergantung dari regulasinya. Meskipun konteksnya berbeda, setiap siklus akuntansi memiliki tahapan inti yang sama, yaitu dari pencatatan transaksi hingga penyusun sebuah laporan keuangan dan melakukan penutupan buku. Dan secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa akuntansi terdiri dari 5 tahapan utama, yang meliputi tahapan mengumpulkan dan menganalisis transaksi, mencatat entry ke dalam jurnal, memposting entry ke dalam buku besar, memeriksa kesalahan dan neraca percobaan, dan yang terakhir adalah periode pelaporan, atau di sini kita membuat sebuah laporan keuangan. Penyusunan dan verifikasi teori akuntansi. Penyusunan teori akuntansi. Penyusunan teori akuntansi adalah proses sistematis untuk merumuskan prinsip, konsep, dan juga kerangka kerja konseptual yang mendasari praktek pelaporan keuangan. Pendekatan perumusan teori akuntansi. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan ini dimulai dari perumusan, tujuan laporan keuangan, dan postulat akuntansi. Kemudian diturunkan menjadi prinsip dan teknik akuntansi yang logis atau bisa disebut dengan deduktif. Yang kedua ada pendekatan induktif. Pendekatan ini dimulai dari observasi data keuangan dan perilaku akuntan di lapangan secara langsung, kemudian ditarik kesimpulan umum atau yang disebut dengan generalisasi berupa prinsip akuntansi. Selanjutnya ada tahap penyusunan. Yang pertama ada pengamatan atau observasi. Tahap ini ialah mengidentifikasi fenomena praktek akuntansi secara langsung. Yang kedua, analisis dan klasifikasi. Pada tahap ini dilakukan analisis data dari pengamatan yang telah dilakukan tadi. Yang ketiga ada tahap generalisasi. Pada tahap ini ialah merumuskan prinsip berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan. Pada tahap terakhir yaitu pengujian, yaitu memverifikasi teori yang telah dirumuskan. Tahapan selanjutnya ada kerangka konseptual. Setelah dilakukan tahap penyusunan, yaitu dilakukan tahap kerangka konseptual, yaitu merumuskan tujuan, postulat, prinsip, dan juga standar akuntansi untuk memastikan konsistensi pelaporan keuangan. Verifikasi teori akuntansi. Dalam pengembangan pemahaman akuntansi, teori akuntansi harus dapat dikonfirmasi. Verifikasi teori merupakan prosedur untuk menentukan apakah suatu teori tersebut sah atau tidak. Keputusan untuk validasi teori ini bergantung pada sasaran atau tataran teori yang telah diverifikasi. Yang pertama ada teori akuntansi normatif. Teori ini diuji kebenarannya berdasarkan penalaran logis, karena teori ini didasarkan pada kesepakatan asumsi-asumsi yang kemudian menghasilkan prinsip-prinsip akuntansi. Valid atau tidaknya prinsip ini dihasilkan atau dilihat dari apakah asumsi yang digunakan masuk akal atau tidak. Yang kedua ada teori akuntansi positif. Teori ini diuji kebenarannya berdasarkan kenyataan fenomena akuntansi yang disesuaikan dengan teorinya. Pengujian kebenarannya menggunakan observasi fakta secara objektif yang diperoleh dari suatu metode ilmiah. Berbeda dengan verifikasi teori akuntansi normatif tadi, verifikasi teori akuntansi positif ini menghasilkan studi empiris. Nah, penelitian empiris biasanya didasarkan atas pengamatan terbatas atau yang disebut dengan sampel untuk menguji teori secara statistik. Selanjutnya ada teori akuntansi sintaktik. Teori ini tidak berkaitan langsung dengan fakta sehingga verifikasi validitasnya hanya mengandalkan penalaran logis. Selanjutnya ada teori akuntansi sematik. Teori ini diverifikasi secara empiris dengan mengamati fakta. Sementara ada juga teori akuntansi pragmatik yang diverifikasi dengan melakukan penelitian empiris berdasarkan asumsi yang menyatakan bahwa informasi dapat bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Dalam memverifikasi suatu teori, ketiga teori akuntansi tadi, semantik, sintaktik, dan pragmatik, dilibatkan bersama-sama karena sifatnya yang saling berkaitan. Dalam arti lain, teori ini harus diverifikasi validitasnya atas dasar penalaran logis, bukti empiris, daya prediksi, dan pertimbangan nilai yang telah disepakati. Baik, materi selanjutnya adalah mengenai metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Yang pertama mengenai pengertian metodologi. Metodologi adalah cara atau pendekatan ilmiah yang digunakan untuk menyusun, mengembangkan, dan menguji teori akuntansi. Artinya bukan hanya hasil teorinya, tapi bagaimana teori itu dibentuk.
Baik, materi selanjutnya adalah mengenai metodologi dalam perumusan teori akuntansi. Baik, materi selanjutnya yaitu pendekatan untuk perumusan teori akuntansi. Yang pertama adalah pendekatan informal. Pada pendekatan informal ini terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama itu pendekatan pragmatis, etis, dan non-teoritis. Pendekatan ini menekankan bahwa teori akuntansi harus didasarkan pada kondisi nyata dan praktik di lapangan agar menghasilkan solusi yang dapat bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Keabsahan suatu teori dinilai dari kegunaannya dalam menyelesaikan persoalan nyata. Misalnya, penerapan teknik perataan laba yang terbukti efektif dan relevan bagi pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, prinsip akuntansi yang dikembangkan tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga memberikan manfaat langsung dalam dunia bisnis. Yang kedua yaitu pendekatan otoriter. Dalam pendekatan ini, teori akuntansi dirumuskan oleh organisasi profesi yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan pernyataan resmi dan menetapkan standar praktik akuntansi. Standar yang dihasilkan biasanya telah diterima secara umum dan dianggap valid karena mampu menyelesaikan masalah praktik. Namun, meskipun efektif secara praktis, pendekatan ini memiliki kelemahan karena kurang memenuhi kaidah ilmiah dan sering terbatas pada kondisi serta kepentingan tertentu, sehingga standar yang dihasilkan tidak selalu bersifat universal. Jenis pendekatan yang kedua yaitu pendekatan teoritis. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif dimulai dengan merumuskan dasar-dasar akuntansi seperti asumsi, postulat, dan prinsip yang menetapkan tujuan laporan keuangan secara menyeluruh. Dari dasar tersebut, ditarik kesimpulan secara logis dari hal yang umum ke hal yang khusus, hingga menghasilkan teknik atau standar akuntansi yang spesifik. Jika standar tersebut diterima dalam praktik, maka teori dianggap valid, dan jika tidak diterima, maka disebut falsifit. Yang kedua adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif dimulai dari pengamatan dan pengukuran fenomena akuntansi di lapangan. Data yang diperoleh dikelompokkan berdasarkan pola yang sama. Kemudian ditarik generalisasi berupa asumsi, postulat, dan prinsip. Dari proses ini disusun struktur akuntansi secara sistematis, mulai dari tujuan laporan keuangan hingga teknik akuntansi yang spesifik. Pendekatan ini menggabungkan observasi empiris dengan penyusunan teori yang relevan dalam praktik. Selanjutnya yaitu pendekatan etik. Pendekatan etika menekankan bahwa teori akuntansi harus didasarkan pada prinsip keadilan, kewajaran, kejujuran, dan kebenaran. Informasi akuntansi harus disusun secara objektif, tidak bias, dan adil bagi semua pihak, sesuai standar yang berlaku umum. Pendekatan ini tidak hanya menekankan moralitas, tetapi juga memastikan bahwa penerapan di lapangan tetap logis dan koheren sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan representatif. Lalu ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis menekankan bahwa standar dan prinsip akuntansi harus mampu mengungkapkan dampak sosial kegiatan perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat. Teori ini tidak hanya ditujukan kepada pengguna langsung laporan keuangan, tetapi juga masyarakat luas dengan mempertimbangkan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Melalui konsep social responsibility accounting, laporan keuangan berfungsi tidak hanya sebagai alat komunikasi internal, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan bahwa kegiatan perusahaan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang terakhir yaitu pendekatan ekonomi. Pendekatan ekonomi menekankan bahwa prinsip dan standar akuntansi harus mempertimbangkan dampak ekonomi nyata seperti inflasi agar mencerminkan kondisi ekonomi yang nyata dan membantu mengendalikan perilaku ekonomi. Teknik seperti akuntansi inflasi dipilih berdasarkan kemampuannya menjelaskan situasi ekonomi serta mendukung kesejahteraan ekonomi secara umum. Pendekatan ini menekankan bahwa teori akuntansi harus selaras dengan kondisi perekonomian dan mendukung pengambilan keputusan ekonomi secara luas. Selanjutnya adalah pendekatan selektif untuk teori akuntansi. Pendekatan selektif untuk perumusan teori akuntansi adalah akibat dari berbagai usaha oleh individu dan profesional serta organisasi pemerintah untuk berpartisipasi dalam pematangan konsep dan prinsip dalam akuntansi. Pendekatan selektif ini telah memberikan pendekatan baru yang sedang diperdebatkan dalam literatur, yaitu pendekatan peraturan,
pendekatan perilaku, serta pendekatan kejadian, prediksi, dan positif. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.